Jadi kita balik lagi ke etap scarcity yang ketiga. Ada ialah limits to success ya. Yang ketiga, limits to success. Oke, apa itu? Nah, jadi ini limits to success skenario. Growing action initially leads to success, which encourage even more to the effort. Over time, however, the success itself causes the system to encounter a limit, yeah, which slow down improvement in result. As the success triggers the limiting actions and performance decline, the tendency is to focus even more on initial growing action. Jadi dia dipengaruhi oleh loop B dan R, loop balancing and reinforcing. Ya, jadi kita nanti lihat nih, maksudnya gimana gitu kan. Jadi performance ada effortnya, tapi ternyata performance itu juga ada limiting actions, jadi ada limits to success. Kenapa? Karena ada constraints di sini, ya. Walaupun dia ada effort untuk terus meningkatkan, tapi dia juga ada limiting action yang akhirnya menghambat performance karena ada constraints di situ. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya salah satu ialah sales, penjualan. Maaf ya. Semakin tingginya sales effort, itu bisa meningkatkan sales. Dan kadang saat salesnya udah naik udah banyak penjualannya, sales effort kita semakin semangat gitu untuk menjual itu reinforcing balancing. Nah, tapi ternyata dari penjualan sales itu ada sales limitation karena ada market niche-nya. Yaitu marketnya udah mulai penuh atau kita jualan di kompleks, mungkin satu kompleks itu udah beli. Jadi akhirnya penjualannya bisa berkurang gitu ya. Nah, ini S-shaped behavior kalau kita bilang. Jadi lama-lama yang berperan itu ialah si reinforcing loop-nya ya. Kalau kalian ingat reinforcing loop dia bikin eksponensial, tapi lama-lama dia akan reach balance gitu. Maksudnya dia akan lama-lama ke keseimbangan. Penjualannya akhirnya mentok karena ada limitnya di situ ya. Nah, ini akan gambar CLD-nya, tapi nanti kita akan coba. Nah, di sini ada limit to empowerment. Ya. Nah, jadi ada ability to exercise local authority. Ini kalian bisa lihat contoh-contohnya di Kim. Ya, di buku Kim itu nanti kalian coba lihat aja tentang limits to success. Jadi dia per chapter ialah tadi tentang sebelumnya kita udah bahas quick fix, lalu ada shifting the burdens, lalu ada di chapter berikutnya limits to success ya. Nah, jadi ability to exercise local authority meningkat, akhirnya dia lebih responsif to guest. Akhirnya dia mendapatkan customer loyalty yang akan bisa meningkatkan revenues. Akhirnya dia bisa meningkatkan emphasize on empowerment lagi gitu. Tapi manajemen emphasis on empowerment bisa meningkatkan staff expectation for involvement in higher decision. Ya, dia misalnya to expand enforcement, tapi ternyata ada limitations dari staff-staff itu, mereka nggak bisa gitu. Ada akhirnya staff cynicism about empowerment yang akhirnya menurunkan responsiveness to guests. Jadi istilahnya ada suatu batas tertentu sampai di mana sih sebenarnya manajer itu bisa memberikan keputusan misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau manajer itu diberikan keleluasaan, bisa aja sebenarnya customer itu lebih loyal lagi nantinya. Jadi sampai di mana sih gitu kan. Nah, ini ada kalau kita lihat ada staff authority yang kita lihat di sini ya. Nah, dia tadinya oke, saya minta sama level atasannya, si manajernya bilang, "Oke, sediakan minuman pembuka atau sediakan makanan cemilan." Oke, semua diokein. Akhirnya pada suatu saat bukakan coffee lounge untuk para pendatang baru ceritanya. Tapi ternyata akhirnya nggak dikabulkan gitu karena dia ada manajemen limit gitu. Akhirnya limit sudah tercapai. Padahal responsifnya lagi bagus-bagusnya, lagi naik gitu kan. Dan customer loyalty-nya juga lagi naik. Tapi karena ada limit, akhirnya turunlah di situ responsnya. Ini untuk beberapa hal, contoh-contoh beberapa hal. Ada lagi contoh penjualan, possible structure for the sale of some sort of durable goods gitu ya. Jadi istilahnya kayak WOM, word of mouth gitu. Nah, di sini ada potensial customer ya, potensial customer yang pindah ke actual customer. Mirip kayak tadi, tapi ini kita masuk ke stock and flow diagramnya dan kita bakal membahas ini nantinya saat stock and flow diagrams. Jadi si potential customer ini ada initial total relevant population, sebenarnya 500 orang ya. Dia menjadi nilai inisial. Potential customer ini berdasarkan sales per kontak atau base contact rate.
dia bisa menjadi actual customer lama-lama. Jadi potensial customer ini saat dia udah melakukan penjualan, dia kita lihat sebagai actual customer, ya. Jadi si potensial customer ini lama-lama akan turun, ya kan, akan turun, yaitu exponential decay. Berarti di sini apa? Reinforcing loop dulu kan yang bekerja. Lalu dia akhirnya semuanya ternyata pindah. Jadi di potensial customer stoknya seperti ini, di actual customer stoknya seperti ini. Akan naik. Cuma lama-lama penurunannya akan semakin lambat. Kenapa? Karena apa namanya? Ya cuman ada 500 orang aja. Jadi kalau udah mau deket-deket 500 orang, misalnya kita sama-sama beli, oh saya udah beli. Ternyata akhirnya kontaknya makin sedikit kan. Makanya si sales-nya ini makin lama makin turun. Karena semua orang akhirnya berpindah. Ini dengan keadaan semua orang akhirnya beli ya, jadi nggak ada, kita lihat nggak ada istilahnya death rate atau quit rate, nggak ada. Ya, ini hanya cerita dari limits to growth, success to growth. Nah, saat kita misalnya melihat potensial customer ternyata emang saya nggak mau beli itu barang gitu kan, istilahnya potensial customer quit, misalnya seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi grafiknya akan seperti ini. Atau si actual customer akhirnya dia beli dan dia tidak membeli lagi gitu. Kalau dia membeli lagi, dia bisa aja nanti kita bikin link di sini actual customer ke potensial customer. Dia bolak-balik, dia beli barang. Itu kan misalnya. Limits to success. Nah, ini kita lihat grafiknya mirip sama sebelumnya. Kalau ini lebih kayak huruf S ya. Nah, kalau ini karena dia ada penurunan tadi, karena ada sih quit rate-nya tadi, ternyata 20% orang itu misalnya ternyata setelah dipikir akan tidak membeli barang itu atau nggak mau aja gitu. Nah, sekarang ada lagi tentang font sales over time gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gimana nih ceritanya. How would you explain the story of these two diagram or picture? Ya, coba dilihat, dipahami kira-kira ceritanya seperti apa sih ini. Ya, jadi kayak gimana nih kalau misalnya kita lihat ada sales, new products, meningkatkan sales, R&D investment, tapi pada suatu waktu sales itu bisa meningkatkan pressure on management ya. Nah, pernah ada pertanyaan kenapa sales bisa meningkatkan pressure gitu. Padahal kan semakin tingginya sales, kayak misalnya apa namanya, semakin tinggi penjualan kita semakin senang. Nah, maksudnya pressure on management kalau kita lihat di sini justifikasinya ialah apa namanya, peningkatan sales itu memberikan pressure karena mereka ternyata sudah kelabakan sama penjualan terlalu banyak, akhirnya dari sistem produksinya dia tidak bisa memenuhi. Akhirnya terjadi customer service quality karena akhirnya barang barang PO tuh ternyata akhirnya lama akhirnya menurunkan karena ada pressure ya, meningkatkan pressure akhirnya menurunkan customer quality karena ada manajemen capacity di sini. Manajemen capacity itu tadi maksudnya kayak kita barang PO, ternyata PO-nya kebanyakan. Akhirnya customer satisfaction-nya turun, sales-nya turun. Jadi sales-nya tadinya lama-lama naik, bisa akhirnya lama-lama turun gitu ya. Itu kalau diceritakan. Oke, tadi merupakan limits to success. Kita next to the success, to the successful. Ya, kalian nanti tolong baca lagi bukunya agar lebih memahami mengenai archetypes basic ini. Nanti di akhir juga kita ada latihan. Success to the successful ialah tadi artinya yang berhasil ya semakin berhasil. Oke? Karena ada yang berhasil, ada yang gagal. In a success to the successful situation, two or more individuals, group projects, initiative are paying for a limited pool of resource to achieve a success. Ya, if one of them start to become more successful, or dia udah historically more successful, it tends to garner more resource, ya, thereby increasing the likelihood of continued success. Nah, its initial success justifies devoting more resource while robbing the other alternative. Ini istilahnya kayak ada kita makan bareng-bareng satu pizza. Yang satu makannya cepet banget, yang satu makannya lama, adik sama kakak. Yang kakak makannya cepet banget nih. Makan terus, akhirnya karena ada 6 slice, 6 orang
kakaknya bisa makan 4, adiknya cuma kebagian 2 gitu istilahnya. Karena dia udah cepet. Karena kita punya resource yang terbatas lagi tadi. Resource-nya 1, pizzanya 1 dibagi untuk berdua. Ya, jadi allocation to A instead of B, atau istilahnya kita melihat ada apa ya, misalnya kita lihat ada teman kita yang lagi dekat lagi di PDKT-in gitu sama cowok, akhirnya dia PDKT terus, akhirnya kayak kita ngerasa aduh dia makin jauh sama kita, makin deket sama calon pacarnya misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi istilahnya allocation to A instead of B, akhirnya kita lihat di sini resource-nya menambah ke A, success to A, success to A, allocation-nya tambah lagi ke A gitu ya. Nah, ini karena udah ke B jadinya akhirnya turunlah resource to B karena allocation to A instead of B, jadi resource-nya turun ke B. Karena dia udah turun, success to B turun, akhirnya dia terus meningkatkan alokasi to A gitu ya. Jadi sama-sama reinforcing, tapi yang satu mungkin exponential increasing, yang satu exponential decay. Nah, ini kurang lebih gambar seperti ini. Jadi lama-lama resource yang dikasih ke A lebih banyak, yang B dikasih resource ke B lebih sedikit. Ada A suksesnya lebih besar dan makin lama gap-nya makin terlihat besar. Yang satu exponential grow, yang satu exponential decay, sama-sama reinforcing tapi satu naik ke atas, satu turun. Nah, ini ada cerita success to Alex ya. Ini dalam suatu lingkungan kerja. Nah, di sini ada si Alex dan Terry. Kalau silakan dibaca dulu. Ada mungkin sekitar 5 menit ya. Lalu sambil dimengerti. Gimana sih ini reinforcing loop-nya? Oke. Jadi ada si Terry dan Alex dalam suatu perusahaan yang sama. Si Alex, Terry is out of 6. Jadi Alex get the head start on his projects dari bosnya. Nah, tapi ternyata karena dia udah kasih ke Alex, ya, si Alex bisa lebih duluan mengerti. Akhirnya si bosnya ini lebih senang sama Alex karena dia lebih cepat dan Terry semakin ketinggalan aja gitu. Karena dia istilahnya kurang dilirik sama bosnya gitu. Sebenarnya bukan salahnya si Terry juga sih, karena Terry sakit ya, mau gimana lagi. Nah, akhirnya Alex lebih sukses dan akhirnya lebih diterima di perusahaan. Itulah contoh dari success to the successful. Nah, maksudnya model baku ini apa sih? Suggest that the success often depends on initial condition and structural forces that reinforce those initial conditions. Jadi ya bukan salah siapa-siapa juga, tapi memang memang ada kejadian situasi kondisi baku yang bisa terjadi ya. Ya, those initial condition rather than on one intrinsic merit on one alternative compared to another. Kalau kita lihat di keseharian kita seperti itu misalnya, itu bisa dibikin causal loops-nya. Oke, contohnya misalnya di sini ada perusahaan A, perusahaan B pada pasar persaingan. Ada peluang pasar. Kita dapat peluang pasar duluan ya, yang si A duluan dapat peluang pasar, akhirnya kalau si B nggak bisa cepat-cepat mengikuti gitu istilahnya, pasti si A akan mendapatkan profit yang lebih tinggi gitu istilahnya, atau anggaran investasi kalau di sini ceritanya ya. Ini kalau kita buat di di stock and flow diagramnya. Jadi sukses pada persaingan. Nah, moral of the story-nya, kalau saya bilang memang itu berdasarkan initial condition, tapi kita juga harus mengejar ketinggalan. Kalau kita udah one step behind, ya kita harus dalam hal apapun tadi ya, dalam hal si Terry lagi udah sakit, kalau misalkan kalian izin atau sakit kerja, kalian harus bisa mengejar teman sepekerjanya. Bukan salah bosnya juga kalau dia akhirnya akan melirik si Alex gitu, karena ya oke lah, Terry sakit, tapi dia harus mengejar. Kayak misalkan pasar persaingan ini, jadi emang harus istilahnya variabel untuk peningkatannya atau variabel saat bagaimana cara meningkatkan pasar persaingan, kita harus lebih berusaha lagi. Jangan sampai ketinggalan, karena kalau enggak kita bisa ketinggalan terus dan akan lebih parah ketinggalannya gitu, sifatnya eksponensial. Oke ya, kurang lebih di situ.
apa namanya, Success to the Successful, next kita akan ada latihan. Oke, kalian baca-baca sendiri untuk buku Kim. Oke.